Halo anak-anak kelas 8, anak-anak yang Pak Lexi. Apa kabar? Semoga sehat dan semangat belajar bahasa Indonesia ya. Nah, Pak Lexi minta maaf, kali ini Pak Lexi menyampaikan materi harus di dalam transportasi. Kebetulan Pak Lexi lagi menuju keluar kota, jadi Pak Lexi sempatkan untuk menyampaikan materi ini untuk kalian di kelas. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan Pak Lexi akan memberikan sedikit pembahasan mengenai struktur teks ilmiah populer. Kira-kira apa sih teks ilmiah populer itu? Yuk kita mulai. Kalau bisa teman-teman juga bisa sambil mencatat. Nah, seperti yang sudah Pak Lexi katakan di dalam kelas dan juga di ruang perpustakaan, teks ilmiah populer itu sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks ini biasanya menyajikan atau membahas ilmu pengetahuan yang disajikan dengan bahasa yang ringan dan juga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Biasanya teks ini kita temukan di majalah, media massa berupa koran, atau situs-situs edukatif lainnya. Nah, tujuannya adalah agar kita sebagai pembaca atau orang lain sebagai pembaca bisa menambah pengetahuan tanpa harus membaca jurnal ilmiah atau teks-teks ilmiah yang sangat berat. Contoh artikel yang sering kita temukan, artikel-artikel ringan yang biasa kita temukan dalam koran atau di dalam majalah, itu mengapa laut bisa berwarna biru, atau manfaat tidur yang cukup bagi remaja, atau manfaat buah bagi kesehatan tubuh kita, atau manfaat jus apel untuk kesehatan kita. Nah, teman-teman yang Pak Lexi Pak Lexi mencoba untuk menyampaikan bagian yang sangat penting kali ini, yaitu fokus kita pada struktur teks ilmiah populer. Nah, di dalam setiap teks biasanya terdapat struktur-struktur yang harus dipelajari agar kita dapat memahami sebuah teks secara utuh. Nah, di dalam teks ilmiah populer terdapat 3 struktur. Yang pertama, itu adalah pernyataan pendapat atau pernyataan umum. Biasanya bagian ini itu berisi pengantar topik atau gambaran umum tentang hal yang akan dibahas di dalam teks. Biasanya berupa pernyataan menarik atau pernyataan fakta untuk menarik perhatian pembaca. Tegak, persiapkan diri Anda, periksa dan beli kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, bila mengikuti kereta sebelum kereta api terbuka dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Tegak Station. If you end your trip at Tegak Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Nah, Pak Lexi ulangi sekali lagi, biasanya di dalam pernyataan umum atau pernyataan pendapat di struktur yang pertama ini, itu biasanya berisi tentang topik
pengantar topik atau gambaran Pelanggan umum. yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Nah, tentu berupa pernyataan menarik atau pernyataan fakta untuk menarik minat atau perhatian pembaca pada awal pembaca membaca artikel tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur yang kedua adalah uraian atau penjelasan teks. Nah, bagian ini biasanya menjelaskan fakta-fakta ilmiah, penyebab sesuatu terjadi, proses terjadinya, atau hasil penelitian dengan bahasa yang sangat sederhana. Biasanya di bagian ini penulis menggunakan data atau pengetahuan ilmiah, tetapi tetap dengan gaya yang komunikatif. Penulis biasanya mengungkapkan data-data tertentu untuk menarik pembaca menelaah lebih lanjut atau meneliti lebih lanjut maksud yang ingin disampaikan oleh pembaca. Yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, di bagian ini juga penulis biasanya menggunakan data-data yang tentu harus berdasarkan fakta, melakukan penelitian-penelitian sebelumnya agar apa yang ditulisnya itu mengungkapkan fakta-fakta tersebut. Nah, teman-teman, struktur yang ketiga dari teks ilmiah populer itu berupa penutup atau simpulan. Biasanya di bagian penutup atau simpulan itu berisi ringkasan atau ajakan dan harapan dari penulis kepada pembaca berdasarkan isi dari teks ilmiah yang diungkapkan dalam tulisannya. Biasanya berupa pesan moral atau rekomendasi dari penulis terhadap isi daripada teks ilmiah populer yang ditulisnya. Nah, itulah teman-teman 3 struktur teks ilmiah populer yang bisa Pak Lexi sampaikan pada kesempatan ini. Dari 3 struktur teks ilmiah populer ini, Pak Lexi berharap teman-teman semuanya bisa memahami kerangka utuh ketika nanti kalian menulis teks ilmiah populer ini. Sekali lagi, ingat ya, struktur teks ilmiah populer itu terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan pendapat. Yang kedua, uraian atau penjelasan. Dan yang ketiga, berupa penutup atau simpulan. Nah, dalam kelas kita hari ini, Pak Lexi akan mencoba kalian untuk mengidentifikasi struktur teks ilmiah populer dalam satu teks yang Pak Lexi sudah sediakan di sekolah. Coba sekarang kalian baca, lalu identifikasi 3 bagian itu. Kalian bisa mencatatnya di buku catatan, diskusikan bersama dengan teman sekelas, lalu nanti kalian menuliskan kembali struktur daripada teks ilmiah populer yang Pak Lexi siapkan di dalam sekolah. Dan sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan kegiatan ini, kalian bisa foto hasil tulis kembali daripada 3 struktur teks ilmiah populer tersebut, foto dan nanti upload ke sekolah itu sendiri. Oke. Nah, itu saja penjelasan singkat yang bisa Pak Lexi bagikan tentang teks ilmiah populer, struktur teks ilmiah populer. Semoga kalian jadi lebih paham dan nantinya kita bisa menulis artikel ilmiah populer kita sendiri atau punya kalian sendiri. Jangan lupa belajar bahasa Indonesia. Jadi itu bukan cuma soal kata dan kalimat, tapi juga soal berpikir kritis dan menyampaikan ilmu dengan bahasa yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di kelas tentunya.
Salam semangat dan tetap berkarya. Ciao, bye-bye.